Kolang-kolang kaling, buah dari aren. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Kolang Kaling, yang didasarkan pada kitab Bilangan pasal 11 ayat 11. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan hatimu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Saudaraku, saya yakin bahwa Anda tentu tidak asing dengan kolang-kaling yang kerap diolah menjadi hidangan pencuci mulut dan campuran es buah. Makanan berwarna putih bening dengan tekstur yang padat dan kenyal ini berasal dari buah pohon aren atau Arenga pinnata. Kolang-kaling dapat diolah menjadi manisan, campuran es, campuran kolak, campuran sop buah, salad, rujak, puding, wedang kolang-kaling, dan lain-lain. Kolang-kaling memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti melancarkan pencernaan, mengendalikan gula darah, memelihara kesehatan jantung, meredakan nyeri sendi, dan mencegah dehidrasi. Di balik rasa yang enak dan manfaatnya yang banyak itu, kolang-kaling menyimpan kisah tentang kesediaan menjalani proses hingga berhasil. Proses ini dimulai ketika petani memanen buah aren. Petani mesti memanjat pohon aren dengan hati-hati, sebab selain pohon yang cukup tinggi, getah dari buah aren dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Petani juga mesti jeli dalam memilih buah aren yang akan dipanen, yaitu buah yang masih setengah matang. Setelah dipanen, buah aren dipisahkan dari tangkainya dan kemudian dibakar untuk menghilangkan getahnya. Kemudian buah aren direbus selama 1 hingga 2 jam untuk menghilangkan getah yang terkandung pada daging buahnya. Setelah direbus, buah aren direndam dalam air dingin sebelum dikupas untuk diambil daging buahnya yang kemudian dikenal sebagai kolang-kaling. Tahap tersebut masih dilanjutkan dengan memipihkan kolang-kaling dan merendamnya ke dalam larutan air kapur selama beberapa hari sehingga mengalami fermentasi. Saudaraku, proses pengolahan kolang-kaling ini mengingatkan kita tentang proses yang dialami bangsa Israel ketika berada di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu terjadi bukan karena Tuhan tidak punya jalan keluar, atau waktu yang lebih singkat, atau cara yang mudah dan cepat untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Namun, Tuhan lebih menghendaki proses yang harus mereka alami. Tujuannya tidak lain untuk menguji hati mereka, apakah umat Israel mau kembali lagi ke Mesir atau tetap mengikuti rencana Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Dan hampir seluruh waktu sepanjang perjalanan itu, mereka selalu protes dan mengeluh pada Musa terkait dengan keadaan yang mereka alami di padang gurun. Keluhan demi keluhan yang diterima oleh Musa ini akhirnya membuat Musa tidak dapat menahan emosinya, sehingga ia pun ikut-ikutan protes dan mengeluh kepada Tuhan. Alkitab menyaksikan, lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan hatimu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Dari perjalanan Israel, kita belajar bahwa Tuhan sesungguhnya berkehendak agar kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan tidak mudah goyah. Musa hampir gagal di dalam proses. Menjadi pemimpin tidak serta-merta membuat semua yang diharapkan itu berjalan dengan lancar. Ada kalanya
kita juga mengalami situasi seperti Musa, yaitu ikut-ikutan protes dan mengeluh kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan senantiasa memohon tuntunannya agar bisa menjalani proses dengan legowo. Saudaraku, sebagai murid-murid Tuhan, kita sedang dibentuk dan diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, kita mesti belajar setia dan taat untuk menjalani setiap proses yang disiapkan Tuhan. Seperti halnya buah pohon aren yang akhirnya dapat menjadi kolang-kaling yang nikmat. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk belajar menjadi taat dan setia di dalam menjalani setiap proses di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, kami juga mau senantiasa belajar mengikuti setiap proses yang Engkau rancangkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.